Setelah Sis Grace Natali, Bro Giring, Bro Kaisang. Nah, ini kalau jadi nanti bulan Juli kita sudah memanggil Pak Jokowi Bro Jokowi. Tantangan PSI juga sangat besar. Nah, dia butuh figur Jokowi. Karena itu sebaiknya Pak Jokowi maju. Terserah mau bertanding lawan anaknya sendiri monggo, atau aklamasi juga silakan. Karena Kang Deddy Mulyadi sekarang popularitasnya merangsek ke peringkat ketiga. Di bawah itu baru kemudian ada nama Pak Jokowi. Artinya kalau tidak sekarang ini di-maintain, KDM bisa menggeser yang lain-lain. Cuman persoalannya apakah nanti Pak Jokowi itu akan menjadi ketua umum atau bagaimana? Kalau nanti Pak Jokowi jadi ketua umum, Kaisang jadi apa di PSI? Ketua Dewan Pembina. Oh, jadi membina ya, membina. Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Jumpa lagi bersama kami dalam program Ordal, obrolan mendalam bersama orang-orang dalam. Saya Haryanto, Bro Jaka Budi Iya Santoso. mas, siap mas. Sehat Bro? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sisnya juga sehat? Bro Abdullah. Sehat bro. Sehat. Sehat mas bro. Itu dong. Ini Mas kita bro itu mas Paimo. lagi coba-coba memanggil Bro. Iya. Karena sebentar lagi kalau jadi nih Pak Jokowi Dipanggil Bro juga? Iya, punya Oh, predikat gitu ya. Bro nih. Oh, gitu ya. 2 bulan ke depan kan. Ya kalau PSI Kalau kan jadi, memang partainya anak muda jargonnya kan. Maka Iya. sebutannya itu Bro dan Sis. Kalau jadi berarti Pak Jokowi masih muda. Itu dia. Masih muda Pak Jokowi. Aduh. Tahun 1980-an. Ya minimal lebih muda daripada Pak Prabowo lah. Nah, ya betul. Lebih muda daripada siapa tokoh-tokoh Bu Mega. Ya. Lebih muda dari Pak Surya Paloh karena apa namanya ketua umum partai ya. Iya. Kalau sama Zulkifli Hasan mungkin Seumuran ya. Seumuran lah ya. Jadi Seumuran. masih pantas lah dipanggil Bro. Setelah Sis Grace Natali, Bro Giring, Ya. Bro Kaisang. Nah, ini kalau jadi nanti Ya. bulan Juli kita sudah memanggil Pak Jokowi Bro Jokowi. Ya, biar semakin matang ya. Tapi ngomong-ngomong, sorry, ini puasa ya. Iya. Nggak ada gelas itu. Ya. Jadi mohon maaf kalau puasa. Saya mau ngomong gak enak. Karena kami berdua yang ibadah kan nggak boleh dipamerkan. gitu ya. Iya. Puasa dalam rangka menghindari asam urat. Bahasa Daud. Jadi Pak Jokowi, presiden kita 2 periode, kemungkinan besar ini, meskipun belum menyatakan secara terang-terangan, tapi ketika ditanya wartawan kan, beliau menjawab sedang dikalkulasi. Seandainya nanti saya jadi maju, jangan sampai kalah. Kan kira-kira begitu kan. Nah, sementara PSI kan punya kepentingan untuk ya kepentingan elektoral lah. Karena kan periode 2024 pemilu kemarin kan PSI tidak masuk parlemen kan. Ya. Tetapi kadernya ada yang menjadi menteri, ada yang menjadi wakil menteri kan. Ya. Raja Juli menjadi menteri. Betul. Kemudian wakil menteri ada Bro Giring dan Sis Isyana Bagus Oka. Jadi kalau menurut Bro Kohar, apa langkah yang ditempuh oleh Pak Jokowi mendapat ya iming-iming lah kalau nanti beliau akhirnya menjadi ketua umum, memilih untuk menjadi ketua umum di partai yang memang sudah identik dengan dirinya kan. Ya, PSI kan partainya Jokowi kan. Ya. Seperti apa nanti? Politik itu kan di dalamnya ada teori kemungkinan. Jadi semua kemungkinan itu harus dibuka lebar. The art of visibility. Ya, seni kemungkinan di dalam politik itu. Sehingga kemungkinan untuk majunya Pak Jokowi atau kemungkinan untuk tidak majunya Pak Jokowi menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu sama-sama besar. Artinya kemungkinan untuk maju dan tidak itu 50-50 lah, kira-kira begitu. Tetapi jawaban yang disampaikan oleh Pak Jokowi yang sekarang kan relatif lebih jelas. Karena ya sebetulnya partai seperti kayak PSI itu lebih membutuhkan figur seperti Jokowi. Figur yang
secara popularitas itu masih terjaga meskipun sudah tidak menjadi presiden. Nah, saya ingin mulai dari sejarah PSI itu kan memang sejarah yang dilahirkan tidak sama sekali lepas dari Pak Jokowi. PSI adalah partai yang dilahirkan memang untuk mendukung, ya kan? Untuk mendukung Pak Jokowi dan menyiapkan diri sebagai backbone-nya Jokowi ketika berada di dalam pemerintahan. Meskipun itu tidak dinyatakan secara terang benderang, tetapi ya semua orang tahulah bahwa partai itu diinisiasi oleh inner circle, orang-orang dekatnya Pak Jokowi, sehingga menjadi sebuah partai yang identik lah. Apalagi setelah sekarang dipimpin oleh Bro Kaisang itu, dipimpin oleh Kaisang putra bungsu Pak Jokowi, tentu asosiasi antara PSI dan Jokowi tidak bisa dipisahkan. Jadi asosiasinya semakin lekat. Jadi hubungannya semakin lekat. Jadi sah belaka, wajar belaka bila kemudian Pak Jokowi digadang-gadang untuk menjadi ketua umum PSI. Nah, pertanyaan selanjutnya, mengapa PSI itu sangat ambisius untuk meminta Pak Jokowi memimpin partai anak muda ini? Tidak lain dan tidak bukan ya karena PSI dalam proses perjalanannya masih kesulitan untuk menembus parliamentary threshold yang 4%. Pemilu terakhir 2024 itu nyaris. Ya, nyaris 4%. Masih jauh sih, Bang. 2,8. Ya 3 lah. Ya, dekati 3. Kita ini kan katakanlah misalnya 3. Kenapa? Nah, ini kan karena asosiasi dengan Pak Jokowinya tidak terlalu lekat. Satu. Kedua, ada kepentingan lain di situ, yaitu kepentingan untuk menjadikan Pak Prabowo sebagai presiden. Kepentingan untuk menjadikan Pak Prabowo sebagai presiden itu berarti terkait dengan partai apa yang harus didukung. PSI kan sebelum-sebelumnya dikenal sebagai partai yang melawan Prabowo atau anti Prabowo, bahkan pernah memberikan piagam ya? Ya. Piagam apa tuh? Kebohongan ya kepada Prabowo, dan itu dianggap sebagai bagian yang tidak mungkin dihapus, jejak sejarah yang tidak mungkin dihapus. Maka para pendukung Pak Prabowo ya tentu saja kalau disuruh milih partainya ya tentu akan lebih senang memilih Gerindra daripada katakanlah misalnya PSI. Nah, makanya kemudian figur yang paling penting yang harus ditonjolkan oleh PSI ya siapa lagi kalau bukan Pak Jokowi. Karena figur-figur yang selama ini dipilih yang dicoba hanya beririsan saja, hanya beririsan dengan Pak Jokowi. Contohnya Kaisang itu kan beririsan karena dia adalah putra dari Pak Jokowi. Toh akhirnya gagal. Artinya gagal menembus parliamentary threshold. Karena itu kenapa nggak sekalian saja orang yang secara magnet politik masih tinggi, yang secara survei netizen juga masih tinggi. Ada sebuah lembaga yang mencoba untuk menyurvei. Ini survei terbaru dari tanggal 4 April sampai 5 Mei. Tapi survei untuk dunia maya ini. Brand Politika kalau nggak salah, Brand Politika Indonesia. Itu dia menyurvei Pak Jokowi di dunia maya, di netizen, di kalangan netizen itu masih lebih populer daripada Pak Prabowo. Jadi Pak Jokowi itu ada 29.000 unggahan, sementara Pak Prabowo itu 23.000 unggahan. Nah, dari angka unggahan itu, keterjangkauan digitalnya, itu juga Pak Jokowi masih lebih tinggi daripada Pak Prabowo. 530 sekian juta. Itu tingkat keterjangkauannya Pak Jokowi. Nah, Pak Prabowo itu 400 sekian juta. 400 berapa ya? 400, katakan 407. Pak Jokowi 535 juta.
Prabowo 407 juta. Hanya meskipun lebih populer, tetapi tingkat interaksinya di dunia maya itu lebih tinggi Pak Prabowo daripada Pak Jokowi. Jadi kalau dilihat dari tingkat interaksi, Pak Prabowo itu 15 juta interaksi. Sementara Pak Jokowi itu 9,5 juta interaksinya. Interaksi dengan, tentu saja dengan netizen. Nah, perkara dia populer karena apa, itu soal yang lain. Tetapi setidak-tidaknya bahwa Jokowi masih dikenang oleh netizen di dunia maya, masih populer di dunia maya, itu jelas. Di Instagramnya kalau kita saksikan dari berbagai kegiatan yang dilakukan, khususnya di wisata Solo, wisata destinasi baru itu tinggi. Rata-rata yang menanggapi ada 2.000, 5.000 dan seterusnya. Yang tanggapan itu ya tidak semuanya positif, tetapi sebagian besar masih positif. Ini menunjukkan bahwa memang ada, die hard-nya juga masih ada, popularitasnya masih ada, dan magnetnya juga masih ada. Itulah kenapa yang membuat kemudian Pak Jokowi ini digadang-gadang oleh PSI. Nah, seberapa efektif nanti seandainya betul-betul Pak Jokowi itu mau, ya itu sejarah yang akan menguji. Pertarungan politik masih akan sangat panjang dan masih sangat tergantung pada banyak hal, banyak konfigurasi politik ke depan, karena ini kan masih 4 tahun lagi lah, 4 tahun lebih untuk menuju kontestasi di 2029. Tetapi kalau tidak dipanaskan mulai dari sekarang, ya nanti akan ketinggalan kereta. Seperti yang sudah-sudah gitu. Ya, realitas hari ini kan ya die hard-nya Pak Jokowi kan masih banyak. Yang pecah gesang dari Pak Jokowi itu wah masih cukup banyak lah. Bahkan di dunia maya kan ada istilah kaum 58%. Itu kan bagian dari die hard-nya Pak Jokowi. Ya dulu kan Pak Jokowi kan pernah berkeinginan, ya pernah menyatakan bahwa akan membuat partai super terbuka. Dan sempat dilontarkan itu kepada wartawan. Nah, apakah itu yang dimaksud adalah dia bergabung dengan PSI atau memang membuat partai baru? Yang pasti kalau bergabung dengan PSI kan sudah eksis kan, lepas dari perolehan suara di pemilu terakhir juga belum memenuhi syarat untuk lolos ke parlemen. Jadi menurut saya lebih mudah saja dengan bergabung dengan PSSI. Dia sudah punya PSI. Kalau wartawan kalau PSSI, kalau ABN begini, anak buah Nurdin Halid. Bukan ini apa namanya? Ya kan jadi PSSI zaman ketua umum PSSI Pak Nurdin Halid. Ya jadi gitu. Saya kira lebih simpel lah kalau dia bergabung dengan PSI ya. Artinya dia sudah punya nama meskipun juga masih sulit bersaing. Jadi tinggal bagaimana nanti menggunakan nama besar Pak Jokowi aja untuk membesarkan PSI. Jadi dua-duanya antara PSI dengan Pak Jokowi juga sama-sama saling membutuhkan. PSI butuh figur yang lebih punya magnet untuk menarik suara, sementara Pak Jokowi butuh instrumen atau butuh media atau butuh alat untuk tetap menyalurkan ambisi politik dan ambisi kekuasaannya. Karena Pak Jokowi kan apapun dia butuh partai politik yang betul-betul bisa menjadi sandaran bagi dia dan keluarganya. Dia tentu saja masih berpikir panjang kalau toh tidak punya partai politik. Dia juga masih belum pasti juga kan, apakah partai-partai lain itu akan nanti bisa memberikan jaminan kepada Gibran untuk tetap bersaing. Apalagi kemarin sudah dari PAN ya, kalau tidak salah ya. Pak Prabowo oke, 2 periode, tapi untuk wapresnya kita bicara dulu. Jadi itu kan sinyal-sinyal yang menurut saya membuktikan bahwa Gibran itu belum tentu ada jaminan untuk bisa terus berkontestasi di
level nasional. Makanya harus ada partai politik yang betul-betul menjadi garansi bahwa dia nanti bisa diusung. Ya salah satunya yang paling memungkinkan adalah PSI. Karena partai-partai lain dulu ketika Pak Jokowi itu lengser, selesai purna tugas, itu kan banyak partai politik yang katanya siap menampung, dulu Golkar, terus apalagi itu ada Nasdem juga. Kan belakangan tidak kedengaran lagi tuh undangan-undangan seperti itu. Ya jadi ya menurut saya normal saja kalau kemudian Pak Jokowi itu akhirnya ya yang paling memungkinkan kan PSI. Tidak ada partai lain yang saya pikir akan memberikan kesempatan begitu terbuka selain PSI. Cuman persoalannya apakah nanti Pak Jokowi itu akan menjadi ketua umum atau bagaimana? Karena kalau Dewan Pembina. Ya, karena kalau jadi ketua umum selama ADART di PSI itu belum merubah ya sebenarnya tidak memegang kekuasaan penuh. Karena di ADART PSI itu kan Dewan Pembina yang pemegang otoritas tertinggi. Bahkan Dewan Pembina itu bisa memberhentikan atau mengganti ketua umum. Makanya kemarin tiba-tiba Kaisang, kemudian sebelumnya Giring. Jadi kalau Pak Jokowi nanti bergabung dan sebagai ketua umum, saya pikir dia juga punya syarat untuk mengubah ADART. Tetapi kalau dia ADART tidak berubah, tetap sekarang, kok saya memperkirakan dia akan menjadi ketua Dewan Pembina. Yang paling dia mengendalikan secara penuh partai PSI. Kalau cuma sekedar menjadi ketua umum tapi tidak punya kekuasaan penuh, tapi masih berada di bawah kekuasaan Dewan Pembina, ya apa gunanya kalau dia tidak punya wewenang mutlak untuk mengendalikan PSI. Jadi saya kok berpikir peluangnya cukup besar Pak Jokowi bergabung dengan PSI. Yang jadi pertanyaan apakah dia masih punya kemampuan yang besar untuk membesarkan PSSI, itu menjadi pertanyaan. PSI. Kok PSSI terus saya itu? Kangen sama NH. Itu. Jadi masih menjadi pertanyaan bahwa dia secara popularitas masih tinggi, iya. Tetapi apakah itu berkorelasi langsung dengan tingkat elektabilitas PSI nanti, ya saya pikir kok masih perlu dibuktikan. Apalagi sekarang nama Pak Jokowi itu kan belakangan kan semakin apalagi di dunia maya itu kan semakin negatif kan. Dalam kasus ijazah palsu yang beberapa bulan terakhir itu menjadi isu utama yang terus menyerang dia, itu saya pikir perlu dipertimbangkan juga apakah nanti dia betul-betul bisa memberikan efek positif atau ya justru ya biasa saja bagi PSI. Tapi tidak bisa dipungkiri juga pendukung Pak Jokowi juga sangat banyak itu. Itu terbukti dengan berbagai macam postingan yang ada Pak Jokowinya itu ya perbandingan antara komen-komen yang negatif dan komen-komen yang positif itu saya perhatikan memang sejauh ini masih banyak yang positif. Tapi pendukung real itu ya. Kenapa? Pendukung real. Pendukung. Ya, itulah persoalan kalau dunia maya ini kan bisa. Tapi menurut saya agak beda ya, karena kan di masyarakat itu kan mereka umumnya kan sudah punya pilihan partai masing-masing. Betul. Ya kan? Meskipun Pak Jokowi punya nama besar ya belum tentu dia mungkin ini sama Pak Jokowi tapi belum tentu akan memilih PSI. Dia suka Pak Jokowi, dia tapi partainya Gerindra. Dia suka Pak Jokowi tapi partainya Golkar atau PDIP atau PAN atau segala macam, belum tentu PSSI juga. PSI. Ini PSI. Terlalu lama saya di PSSI. Dari sejak zamannya Pak Asmarana saya. Wah, makanya ketika kemarin kita ngomongin soal Sintayong, beliau paling bersemangat. Paling bersemangat. Naturalisasi juga begitu. Itu dia. Tapi begini, ketika Pak Jokowi lengser, kan beliau sempat mengatakan akan kembali ke Solo menjadi rakyat biasa. Nah, itu yang dia utarakan kan, itu yang beliau utarakan. Nah, setelah itu ya banyak sekali manuver-manuver yang dilakukan kan, gitu. Termasuk yang terakhir ini ya kan masih belum juga bisa dipastikan bahwa Pak Jokowi akan menerima atau ya itu bisa disebut pinangan atau belum ya, karena faktanya sampai hari ini Pak Jokowi belum mendaftar kan. Proses pendaftaran itu ditutup 18 Juni kalau tidak salah, dan ketika ditanya
Ya masih lama lah. Ditanya sudah mendaftar atau belum, kan masih lama, masih ada waktu. Gitu. Nanti kalau saya mendaftar, bisa jadi yang lain tidak akan ikut mendaftar. Kan ketika ditanya, oh nanti akan bersaing dengan Kaisang dong. Ya bisa jadi kalau saya sudah mendaftar, ya yang lain tidak akan mendaftar. Pak Jokowi ini kan masih punya keinginan kuat ya di dunia politik di Indonesia kan, menjadi epicentrum politik di Indonesia. Dan ya PSI menjadi kendaraan yang efektif untuk itu kan, gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan, Bro Kohar, mengapa sih Pak Jokowi ini kelihatannya punya keinginan begitu besar untuk terus berada di epicentrum politik di Indonesia? Ya, yang pertama begini, pertama kan tadi menyatakan bahwa Pak Jokowi setelah lengser akan ke Solo. Kan sudah ditunaikan. Rakyat biasa. Sudah ya, ditunaikan. Sudah ditunaikan, betul juga. Begitu lengser kan langsung ke Solo itu. Betul. Ya meskipun 1 bulan, 1 minggu, tapi yang penting kan ditunaikan dulu. Dan itu sudah ditunaikan. Bahkan menciptakan sebuah destinasi baru di Solo. Itu kan berarti lebih dari cukup lah. Perkara setelah itu kemudian sering aktif ke Jakarta, ya untuk nengok cucu, ya itu juga wajar. Sebagai seorang kakek ya punya cucunya di Jakarta, jauh, kangen, ya itu wajar lah. Nanti kalau punya cucu, udah punya cucu. Saya ambil terus kan. Saya ajak ke rumah. Iya kan, ya, sering betul. kan. Artinya ada kewajaran manusiawi bagi Pak Jokowi. Tapi kalau kemudian menjawab pertanyaan berikutnya, apakah Pak Jokowi tetap ingin menjadi epicentrum? Jadi selama ini Pak Jokowi itu belum pernah berkiprah, belum pernah aktif di partai politik. Secara definitif ya, bahwa tangannya menjangkau banyak partai politik, iya. Bahwa tangannya bisa memberikan pengaruh kepada partai politik, iya. Tetapi secara definitif, secara fakta, secara faktual, de facto, itu Pak Jokowi maupun de jure terutama, secara aturan Pak Jokowi belum pernah terlibat dengan partai manapun. Nah, kalau situasi seperti itu dia biarkan, nah posisinya bisa menjadi hilang dari percaturan politik. Sementara di sisi lain, kebutuhan politik masih besar nih. Apa kebutuhan politik? Setidak-tidaknya menjaga wakil presiden saat ini, Gibran. Atau bahkan mungkin juga menjaga presiden, Prabowo, yang memang dia dukung keterpilihannya di pemilu terakhir ini. Jadi ada kebutuhan politik objektif, real, bahwa ya Pak Jokowi harus terjun. Berikutnya, model rekrutmen untuk menjadi apapun lah di Indonesia, terutama menjadi pemimpin di Republik ini, itu kan dari partai politik. Capres-cawapres itu kan harus dari partai politik atau gabungan partai politik kan dulu. Sekarang malah lebih diperlonggar lagi, diperlonggar. Dengan dihilangkannya presidensial threshold. Ketika tidak ada batas berapa persen untuk mencalonkan presiden, maka sangat terbuka nih jalan partai politik peserta pemilu untuk mengangkat atau mengusung figur masing-masing. Ya bayangkan kalau misalnya ada katakanlah 15 atau berapa peserta pemilu, ada 15 calon, sangat mungkin. Dan potensial terjadi hanya bila punya partai politik. Atau mengendalikan partai politik secara definitif. Atau punya ketokohan-ketokohan politik yang secara magnet politik, dia ditarik oleh partai politik untuk dicalonkan di kemudian hari. Nah, calon-calon yang sudah ada, ini kan secara popularitas, itu kan mereka-mereka yang sebetulnya sudah punya cantolan politik yang jelas nih, partai politik yang jelas. Sebut saja Pak Prabowo. Ada survei terakhir yang tidak dipublish sebetulnya ini survei ini. Ini dari beberapa sumber lah, dari beberapa sumber di surveyor politik. Itu sebetulnya ada survei terakhir yang sudah dilakukan. Tetapi memang tidak dirilis karena boleh jadi karena memang
ini tidak ada yang memesan apapun lah, kira-kira begitu ya. Tidak diorder sehingga tidak ada kepentingan juga untuk dirilis saat ini. Popularitas tokoh itu paling tinggi masih Pak Prabowo, popularitasnya tertinggi. Kedua itu masih Anies Baswedan, popularitasnya. Nah, yang menarik itu yang ketiga. Bisa tebak nggak kira-kira siapa? KDM. Nah, KDM. Ya, Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi itu sekarang popularitasnya merangsek ke peringkat ketiga. Di bawah itu baru kemudian ada nama Pak Jokowi. Artinya kalau tidak sekarang ini di-maintain, boleh jadi semakin merangsek, KDM bisa menggeser yang lain-lain. Yeah. Nah, problemnya kan bagi KDM, dia masih ada Pak Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra. Sementara KDM berasal dari partai yang sama, yaitu Partai Gerindra. Nah, boleh jadi nanti target-target politik ya tidak harus RI 1 misalnya, RI 2. Misalnya nanti dari Gerindra, dua-duanya dari Gerindra. Tetapi apakah partai lain mau? Mungkin saja. Apakah partai lain mau? Nggak peduli. Partai lain nggak mau. Wong sekarang sudah tidak ada lagi presidensial threshold misalnya. Tetapi kan realitas politik tidak mungkin. Realitas politik itu tidak ada single majority. Tidak ada mayoritas tunggal di Republik ini sejak reformasi. Kalau sebelum reformasi ya Golkar. Tapi itu kan karena ada tangan yang sangat di-create oleh Orde Baru waktu itu sehingga Golkar selalu menang. Bahkan sebelum pemilu itu sudah ditentukan berapa persen perolehan Golkar nanti. Jauh sebelum pemilu malah. Mungkin 4 tahun sebelum pemilu. Misalnya pemilu masih 4 tahun lagi, sekarang itu sudah tahu kok Golkar itu akan menang berapa. Itu zaman Orde Baru. Setelah itu tidak ada lagi yang namanya single majority. Bahkan pemenang pemilu pun berubah-ubah kan. Ada kalanya PDIP, ganti lagi Golkar, PDIP lagi, Demokrat. Masih bisa dibayangkan, Demokrat yang pernah memenangi pemilu, sekarang di peringkatnya paling bawah. Atau peringkat menengah lah, bawah ya, cenderung bawah. 6. Peringkat 6 kalau sekarang. 6 atau 7 kalau berarti. Ya, artinya kan dia di bawah. Iya, betul. Padahal dia pernah memenangi pemilu. Lalu ada potensi katanya 5 tahun yang akan datang karena ketokohan Presiden Prabowo boleh jadi Gerindra nanti yang menang. Nah, PSI kepentingannya apa? PSI ya jelas kepentingannya lolos parliamentary threshold. Nah, sekarang PAN misalnya, kalau PAN kan juga sudah berancang-ancang katanya mau pengen jadi peringkat keempat lah gitu, paling enggak yang paling realistis. Nah, peringkat keempat sekarang kan Nasdem. Nah, sementara kan PAN ingin merebut itu dari posisi. Jadi pertarungan yang katakanlah sangat sengit seperti sekarang ini, partai politik itu harus punya figur-figur. Ya ini memang suka tidak suka, mau tidak mau. Punya figur-figur yang menonjol, yang mudah diingat oleh publik. Nah, sekarang yang mudah diingat itu siapa? Kalau dari survei yang tidak dipublish sekali ya Pak Jokowi. Kan nggak mungkin PSI mau meminang Anies Baswedan misalnya. Kan agak susah membayangkan Anies Baswedan menjadi ketua umum PSI misalnya. Itu nggak mungkin. Itu sesuatu yang agak sulit. Tidak mungkin di saat sekarang loh ya. Entah nanti. Karena di dalam politik itu kan ada gium. Tidak ada teman yang abadi di dalam politik. Tidak ada lawan yang abadi di dalam politik. Yang satu-satunya yang abadi di dalam politik adalah kepentingan. Hanya kepentingan yang abadi di dalam politik itu. Tidak ada hil yang mustahil. Jadi selama kepentingannya sama, maka tidak ada hil yang mustahil di dalam politik. Bukan Jokowi yang abadi. Bukan. Seperti yang Enggak, ini kayaknya Tapi begini, rindu banget sama Pak Jokowi. Kemarin kan ada yang bikin status itu kan, yang fana itu waktu yang abadi itu Jokowi. Itu siapa tuh? Itu siapa ya? Ramai kemarin itu kan. Iya, itu kan. Yang buzzer itu. Betul. Pas buzzer. Tapi begini, Mas Jaka. Pak Jokowi itu kan sudah 2 periode menjadi wali kota. Sudah pernah menjadi gubernur DKI.
sudah 2 periode menjadi presiden. Apa itu belum cukup? Kedua, ya saat ini kan keluarga Pak Jokowi sudah banyak yang berada di dalam circle kekuasaan. Bobi sebagai gubernur Sumatera Utara, Gibran wakil presiden, Kaisang sampai saat ini masih menjadi ketua umum PSI kan. Ya tapi kan beberapa mantan presiden kan juga tetap terlibat dalam dunia politik kan. Bu Mega masih jadi ketua umum PDIP, Pak SBY meskipun secara tidak langsung tapi kan masih menjadi orang penting di Demokrat. Menurut saya sih sah-sah saja. Tetapi apakah itu pantas atau tidak ya itu ya kalau saya juga pantas sebenarnya pantas. Ya jadi menurut saya kok apa ya ambisi politik Pak Jokowi itu memang belum padam, masih menyala-nyala. Ya mungkin satu-satunya mantan presiden yang begitu gigih dalam berkegiatan politik meskipun secara tidak langsung ya Pak Jokowi masih suka menerima para pejabat, masih suka menerima para loyalisnya dan itu selalu di-upload di media sosial kan. Sah nggak ya? Sah-sah saja. Itu kan hak politik dari Pak Jokowi. Cuman persoalannya ketika dia ingin meneruskan ambisi politiknya terus kemudian agak mengganggu cara-cara politik yang beretika atau cara-cara politik yang baik, itu yang jadi persoalan. Ke PSI misalnya, menurut saya sih wajar saja PSI mau menerima Pak Jokowi juga mau menerima pinangan PSI umpamanya. Tapi apakah bagus dalam untuk berpolitik? Salah satu fungsi dari partai politik itu kan kaderisasi. Menciptakan pemimpin yang digembleng dari awal. Kalau kaderisasi semestinya PSI itu ya ketua umumnya itu mereka yang berasal dari partai politik PSI dari awal. Mulai dari tingkat lokal, partai-partai lain itu kan dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, kemudian ke pusat. Itu kan semestinya kan partai politik yang bagus, tetapi kan PSI enggak. Kemarin malah Kaisang 2 hari menjadi anggota langsung jadi ketua umum. Apakah itu boleh? Ya boleh versinya PSI, ya itu hak dia. Tapi apakah itu baik dalam pendidikan politik? Menurut saya kok tidak. Jadi kalau nanti Pak Jokowi itu bergabung dengan PSI, boleh dibilang ujuk-ujuk kan, dia juga tidak pernah menjadi anggota PSI, tidak pernah menjadi kader PSI, tiba-tiba menjadi ketua umum atau nanti ketua Dewan Pembina, ya publik akan menilai sebenarnya PSI dan Pak Jokowi itu berpolitiknya seperti apa. Semestinya sebagai Presiden 2 periode, Pak Jokowi itu memberikan contoh berpolitik yang baik bagi anak-anak muda. Apalagi PSI itu jargonnya partai anak muda. Tapi dengan cara-cara yang diambil menurut saya kok sudah sangat tua. Sudah kuno lah cara-cara seperti itu. Sebenarnya partai itu harus betul-betul mengutamakan kader-kadernya, mendidik kader-kadernya untuk menjadi pemimpin dari bawah. Bukan comot-cana, comot-sini hanya karena popularitas. Comot-cana, comot-sini karena dia punya kekuasaan, punya logistik. Menurut saya itu bukan contoh yang baik. Apakah itu boleh? Ya boleh. Sekali lagi boleh. Tidak ada yang melarang. Tetapi apakah itu baik? Menurut saya kok buruk. Cara-cara seperti itu. Ya meskipun didirikannya PSI ini kan sebagai backbone-nya Pak Jokowi tadi Mas Kohar bilang kan, gitu. Itu sudah jadi rahasia umum. Bahkan itu tidak lepas dari campur tangannya Pak Jokowi. Iya. Ketika pemilu 2024 itu kan baliho di mana-mana PSI partainya Jokowi. Tapi meskipun seperti itu kan tidak sampai masuk parlemen kan. Justru karena itu tidak masuk parlemen, makanya sekarang butuh tokoh. Dan menurut saya sah-sah saja. Dan ini tidak ada hubungannya dengan pantas atau tidak pantas. Yang tidak pantas itu kan kalau mengangkangi konstitusi misalnya, itu kita bisa berdebat soal itu. Tetapi kalau kemudian partai itu harus kaderisasi harus urut kacang, ya kalau kadernya mau, kalau kadernya misalnya di tengah jalan dia mengundurkan diri, kesulitan cari kader gimana? Ya kan repot juga. Jadi memang khusus untuk Indonesia, menghidupkan partai politik di Indonesia itu tidak mudah.
Masyarakat di mana ketika proses politik itu selalu dihitung dengan angka, dihitung dengan jumlah rupiah, nominal rupiah, orang mencari kader itu susah. Hanya semata-mata menjual idealisme. Berapa banyak partai yang kemudian tumbang karena menjual idealisme, katakanlah seperti itu. Dulu pernah ada namanya Parmi, Partai Rakyat Miskin Indonesia. Layu sebelum berkembang, miskin beneran. Gitu. Kenapa? Karena kehabisan dana, misalnya. Tanpa bermaksud mengecilkan ya. Tetapi berapa saja. Dulu tuh ada namanya Pak Agus Miftah. Agus Miftah ada kan? Ingat kan? Ya. Juga membuat partai. Nggak kunjung berhasil juga. Karena membuat partai di Indonesia itu syaratnya luar biasa. Menghidupkan partai apalagi. Partai Bulan Bintang yang dulu sempat lumayan. Ya, tiba-tiba sekarang ya sudah hilang dalam benak publik. Yang muncul ya hanya tokoh-tokohnya aja. Jadi tidak mudah membangun partai yang betul-betul bisa dia berjejaring kuat tanpa ada landasan-landasan yang memang punya landasan jangka panjang. Katakanlah beginilah yang saya maksud. Mengapa PDIP itu dialah semacam tahan lama ya dalam gelombang politik apapun? Karena ada ide Soekarnoisme di situ. Ya. Ada ide-ide yang namanya Marhainisme di situ, yang mereka diikat oleh ikatan-ikatan ideologis yang sangat kuat. Di dalamnya ada orang-orang yang pokoknya selama masih ada keluarga Soekarno di situ, ya saya akan derek gitu kan. Masih ada yang seperti itu. Golkar itu sudah terlalu menancap akarnya sampai ke bawah selama Orde Baru. Dulu itu kan ada, zaman Orde Baru itu ada namanya jalur ABG. ABRI, birokrasi, dan Golkar. Selama dia bukan berasal dari jalur ABG itu, ya jangan bermimpi untuk bisa mendapatkan kekuasaan di era Orde Baru. Karena kekuasaan di era Orde Baru itu ya melalui 3 jalur itu. Kalaupun ada 1-2 itu, ya itu pengecualian. Tapi secara umum lah, secara umum, itu jalurnya cuma ABRI, birokrat, atau birokrasi, dan Golkar. Nah, sehingga ya dari situ ke situ. Lalu kemudian muncullah reformasi. Di awal-awal relatif luar biasa. Lalu muncul partai-partai semacam kayak PKS. Partai Keadilan Sejahtera, yang mereka diikat oleh prinsip-prinsip yang kelompok, apa dulu itu ada Jamaah Tabligh, ada kelompok-kelompok halakoh. Yang mereka ini kemudian punya pengajian kecil. Nah, disitulah mereka membangun jejaring politik di situ. Maka dia kuat. Mau ada angin kayak bagaimanapun, ya setidaknya 5% masih dapat lah PKS. Nah, berbeda dengan PSI. PSI ini dibentuk bukan atas dasar ideologi tertentu. PSI zaman dulu iya. PSI yang Partai Sosialis Indonesia, iya itu sangat ideologis. Itu namanya partai kader PSI yang dulu itu. Makanya nggak besar-besar juga. Tapi lumayan besar. Termasuk menjadi salah satu ikon partai lah. Selain tentu saja Masyumi, kemudian PNI, PKI, NU, ya. NU, PKI. Kemudian di bawahnya baru ada PSI. Tapi paling nggak 5 besar lah. PSI, tapi PSI Partai Sosialis ya. Partainya Syahrir ya, bukan Partai Solidaritas. Nah, PSI yang sekarang yang mencoba dengan menggunakan ikon anak muda, ya tentu ada konsekuensi tertentu. Yang disebut muda atau tua, akhirnya kan perdebatannya pada apakah muda secara usia, muda secara biologis, atau muda secara ideologis kan gitu. Banyak sekali partainya muda, tapi hanya muda secara biologis. Tetapi secara ideologis itu sangat tua. Ada juga partai yang ketua umumnya mungkin boleh jadi tua, tetapi mereka pemahamannya tentang pikiran-pikiran kemudaannya itu muncul. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, memang sebagian besar partai politik memang masih membutuhkan ketokohan. Ya sah-sah saja, wajar-wajar saja. Bahkan menurut saya bagus kalau Pak Jokowi mau meminang menjadi ketua umum PSI, akan ada keseimbangan politik.
keseimbangan politik yang dimaksud di sini adalah ya tidak ada nanti satu partai yang menggenggam semuanya. Satu partai yang sangat menonjol, yang dia menjadi single majority, tapi bukan single majority secara de jure, single majority secara de facto. Nah, katakanlah misalnya partai yang sekarang berkuasa lah, atau yang punya presiden sekarang lah, Gerindra. Ya dia dengan mengikat dengan partai-partai yang lain, dia bisa potensial menjadi single majority. Nah, sebuah partai kalau sudah mengikat partai-partai yang lain dan menjadi single majority, agak susah terkontrol. Nah, butuhlah misalnya keseimbangan. Siapa? Ya yang magnet-magnetnya besar kan yang seperti tadi itu, yang tidak dirilis itu. Misalnya Anies Baswedan. Tapi kan Anies Baswedan kan belum membuat partai sampai sekarang. Lalu KDM. KDM kan juga bagian dari Gerindra. Lalu ya Jokowi. Kalau Jokowi bisa masuk PSI, lalu anggaran dasarnya diubah, kemudian ketua umum punya power yang sangat kuat sebagaimana partai-partai yang lain, maka akan ada keseimbangan demokrasi. Saya kok justru melihatnya itu bagus. Tapi bahwa regenerasi dan sekarang itu apa? Regenerasi itu dari partai politik itu memang agak susah. Kalau sudah diserai partai politik, kemudian nggak ada logistik, ya nggak jalan. Untuk membuat acara perhelatan partai itu kan ya minimal butuh untuk beli gorengan aja berapa. Nah, misalnya untuk ngumpulin kader untuk beli gorengan berapa. Ya kalau nggak bisa semua. Jadi tantangan partai politik masih sangat besar. Apalagi tantangan PSI juga sangat besar. Nah, dia butuh figur Jokowi. Karena itu menurut saya sih sebaiknya Pak Jokowi maju. Terserah mau bertanding lawan anaknya sendiri monggo, atau aklamasi juga silakan, karena dia akan memberikan keseimbangan politik. Setidak-tidaknya ya agak sedikit rame lah dunia politik kita, nggak adem ayem, anget-anget dikit nggak apa-apa lah. Yang paling penting masih dalam koridor konstitusional gitu. Kalau seperti itu agak anget sedikit, itu akan asik juga dunia politik kita. Mas Jaka, seandainya harapan Mas Kohar tadi menjadi kenyataan, Pak Jokowi maju menjadi calon ketua umum PSI dan akhirnya terpilih. Kira-kira PSI ini bakal bisa menembus parliamentary threshold nggak? 4% dan masuk ke parlemen. Itu yang pertama. Kedua, apakah PSI ini bakal bisa menjadi partai di 3 besar misalnya, atau 5 besar, bisa bersaing dengan Gerindra, terus Golkar dan PDIP? Kalau untuk bersaing ke 5 besar kok saya masih agak terlalu yakin ya. Sekali lagi kan kok figur seseorang itu tidak berkorelasi langsung dengan pilihan rakyat terhadap partai politik. Seperti yang tadi saya bilang, orang memilih kemarin Pak Prabowo belum tentu karena dia pilih Gerindra. Karena faktanya Gerindra kemarin juga agak menang. Ya, 3 setelah PDIP dan Golkar. Iya, jadi nggak berkorelasi langsung, tetapi bahwa kemungkinan dia akan masuk ke parlemen itu masih ada peluang, karena bagaimanapun Pak Jokowi ini kan popularitasnya masih tinggi, kemudian persepsi publik terhadap dia setelah dia 10 tahun memimpin itu juga belum sepenuhnya akan menang. Masih banyak yang mengeluhkan, masih banyak yang membela habis-habisan, dan dengan karakteristik seperti itu kok saya sih ya memperkirakan kalau Pak Jokowi bergabung dengan PSI ya dia akan lolos ke parlemen. Tetapi kalau untuk masuk 3 besar, 5 besar apalagi 3 besar kok menurut saya berat, karena sekali lagi ya masyarakat kita masih punya pilihan partai politik yang cukup kuat. Soal ketokohan itu penting, tapi menurut saya bukan satu-satunya yang menentukan. Tapi hari ini juga ya realitas yang kita hadapi ya pengaruh Pak Jokowi kan masih besar. Termasuk di pemerintahannya Pak Prabowo. Sekarang. Saat ini. Tapi nanti setelah 2009 masih 4 tahun lagi ya belum tentu. Atau bisa saja setahun 2 tahun lagi. Iya, kan tapi belum tentu juga memudar kan. Itu kan masing-masing ini apa namanya kemungkinan. Tadi, politik itu seni kemungkinan. Segala kemungkinan masih bisa terjadi.
siapa yang menyangka misalnya beberapa bulan yang lalu KDM atau 5 tahun yang lalu lah dia bertanding di Jawa Barat kalah sama Ridwan Kamil kan. Yeah. KDM kalah kan, dia menggandeng Deddy Mizwar kan waktu itu dan kalah. Sekarang tiba-tiba KDM melejit mengalahkan Ridwan Kamil. Ya, tertinggi sepanjang sejarah pemilu di pilkada di Jawa Barat. Dan popularitas gubernur tertinggi di Indonesia saat ini itu ya KDM. Gitu loh. Makanya kalau ini fakta yang tidak mungkin kita pungkiri. Yang dari kemarin itu sebelumnya tidak dilihat, sekarang kemudian menjadi sangat populer. Tapi apakah dia mampu sanggup mempertahankan napas politik maraton ya, secara maraton hingga 4 tahun ke depan? Ya tidak ada yang tahu. Ya sekarang misalnya sudah mulai ada yang katakanlah, udahlah agak bosan. Karena gini, ada karakteristik bahwa masyarakat kita juga cepat bosan itu. Cepat lupa dan cepat bosan. Ya, kalau cepat lupa dan cepat bosan, maka ya yang akan terjadi adalah layu sebelum berkembang. Bisa jadi layu sebelum berkembang, atau bisa juga semakin meroket. Tergantung. Ingat sejarah ketika Pak Jokowi meroket, itu di awal-awal itu kan karena ada peran dari media massa. Dulu media Indonesia itu pernah mengangkat, bahkan ketika Pak Jokowi waktu masih awal-awal menjadi wali kota, itu saya ingat ada wartawan namanya Rustika Herlambang. Itu mewawancarai Pak Jokowi ketika awal-awal. Itu menawarkan proposal, ini ada wali kota punya ide-ide bagus nih. Ya sudah, liput aja. Nggak lama setelah itu kemudian ada majalah Tempo yang memberikan penghargaan, awarding kepada wali kota. Lalu kemudian dia menulis tentang rekam jejak si wali kota ini. Lalu dia viral, meledak. Makin meledak ketika dia bersinggungan atau berseteru dalam tanda kutip dengan Gubernur Jawa Tengah waktu itu. Ya, Bibit Waluyo. Ya. Pak Bibit Waluyo. Khusus tentang mall dan sebagainya, makin meledak. Lalu ditariklah dia ke Jakarta. Dan jadi Gubernur Jakarta. Ada peran Pak Prabowo juga di situ kan, waktu itu. Lalu begitu di Jakarta, hanya dalam waktu hitungan 3 tahun, dia kemudian mendapatkan magnet yang luar biasa. Tetapi yang ingin saya katakan adalah bahwa proses yang dilalui oleh Pak Jokowi itu lumayan lama loh. Popularitasnya juga lama. Prosesnya tidak langsung melejit, tetapi pelan-pelan tapi terus melejit. Sampai akhirnya bisa mempertahankan itu. Nah, apakah KDM ini tergolong pelan-pelan? Nah, ini yang masih menjadi pertanyaan. Karena KDM ini kan sangat cepat ini melejitnya. Sesuatu yang sangat cepat, itu kalau gagal dipertahankan ya bisa jadi anjlok. Cepat anjlok. Ya, tapi KDM itu kan dia pernah jadi wakil bupati, kemudian jadi bupati Purwakarta 2 periode. Itu pun sebenarnya sudah mulai dia aktif di media sosial. Belum semelejit sekarang. Iya. Sekarang melejitnya baru sekarang. Itu yang saya sebut katakan tadi, bahwa ada logika politik yang berbeda antara sekarang dengan dulu. Dulu waktu Pak Jokowi itu yang membesarkan adalah media mainstream, harus dengan media mainstream. Sekarang media sosial yang bisa membesarkan, tetapi karakteristiknya berbeda. Media mainstream itu relatif tahan lama. Yeah. Kalau dia bisa membuat orang itu menjadi besar, maka ingatan publik akan lebih lama kepada tokoh ini. Tetapi kalau media sosial, itu cepat melejit, tapi cepat juga ambrol gitu loh. Maka kalau KDM ini ingin menjaga, katakanlah misalnya menjaga popularitas, ya maka dia harus ramah terhadap media mainstream juga. Tidak bisa dia mengabaikan media mainstream. Karena dengan mengabaikan media mainstream, ada potensi dia untuk cepat terjun bebas. Iya. Kalau saya diangkat jadi konsultannya. Tapi kan waktu episode kemarin ketika membahas premanisme itu kan short YouTube-nya kan sampai 3 juta, hampir 4 juta ya. Hampir 4 juta. Yang Mas Kohar bilang soal KDM itu kan. Iya, komentarnya, Bapak ini siapa ya? Ya, terima kasih untuk netizen lah ya. Yang sudah mengapresiasi. Enggak, waktu kita tulus, kita ngomong seperti itu, bahwa apa yang dilakukan oleh KDM itu benar. Dengan cara dia menolak ormas-ormas yang mengganggu itu benar. Iya. Maksud saya adalah dalam proses percaturan politik ke depan,
KDM harus mampu menjaga itu. Nah, begitu pula dengan kembali ke laptop tadi ke soal PSI. Nah, kalau PSI itu bisa melakukan itu dan Pak Jokowi bisa memaintain popularitasnya, maka saya kira akan lolos itu parliamentary threshold. Tadi saya sudah menanyakan ke Mas Jaka, jika Pak Jokowi menahkodai PSI, Mas Kohar ya mengatakan bahwa akan masuk lah. Potensial masuk ke besar. DPR kan. Iya. Ke parlemen. Nah, tetapi untuk 5 besar atau 3 besar memungkinkan. Lah. Itu masih harus menggunakan perjuangan yang sangat-sangat berat. Karena untuk menjadi 3 besar itu dia harus melampaui PDIP. Ya, Golkar. Dan ini susah sekali. Melampaui Golkar. Golkar itu bisa dilampaui tetapi sangat-sangat susah juga. Ya kalau Gerindra kan sudah punya kaki yang sangat mantap di pemerintahan. Meskipun ada contohnya juga. Partai Demokrat itu kan ketika Pak SBY menjadi sosok yang ditokohkan, itu kan pernah menjadi pemenang pemilu kan? Iya kan, karena waktu itu Pak SBY jadi presiden. Iya, itu dia. Gerindra juga punya potensi untuk jadi pemenang pemilu, karena masih Pak Prabowo masih presiden. Tapi setelah tidak menjadi presiden kan lain soal. Iya. Nah, Pak Jokowi itu ketika menjadi presiden tidak pernah definitif menjadi anggota partai manapun, tetapi yang menikmati popularitas Pak Jokowi itu banyak. Partai-partai pendukung itu terkena dengan istilahnya kotel efek atau efek ekor jas. Nah, efek ekor jas ini nyata. Nah, sekarang efek ekor jas saja tidak cukup karena memang PSI dia butuh untuk menembus parliamentary threshold. Sementara Pak Jokowi butuh untuk mendampingi PSI itu tetap berkiprah di dalam politik sehingga ya paling tidak dia menjadi warna. Nah, positifnya ya dia bisa jadi penyeimbang bagi demokrasi kita. Biar demokrasi kita selalu hangat, selalu imbang, nggak usah takut dengan demokrasi yang seperti ini. Dan soal apakah nanti selanjutnya ini dijadikan sebagai sebuah modal politik untuk melakukan hal-hal yang lain, ya memang tujuan dari berpolitik biasanya kan seperti itu. Dia butuh modal politik. Nah, tetapi memang untuk mendongkrak pemilu itu tidak cukup hanya satu figur, saya setuju. Paling tidak ada 5 tas lah. Satu, integritas. Setidak-tidaknya integritas ini ya dikenal bukan hanya oleh netizen, tapi dikenal oleh publik, dipercayai, diyakini oleh publik punya integritas. Meskipun katakanlah tadi menurut netizen itu Pak Jokowi dicap macam-macam, tapi kalau publik di kampung-kampung, di desa-desa masih banyak yang minta foto, minta salaman. Yang antri di Solo juga masih banyak. Jadi mau dibilang itu aneh ya faktanya begitu. Aneh tapi nyata kok ya. Itu integritas. Lalu kedua ya popularitas kan. Popularitas itu butuh. Nah, tokoh-tokoh itulah kenapa figur itu penting. Popularitas, publisitas. Lalu yang kemudian yang berikutnya ya butuh publisitas tadi ya. Popularitas, kemudian butuh publisitas. Publisitas ini akan menjaga sampai nanti di ujung nanti. Ya, keempat baru. Yang keempat ini juga nggak kalah penting. Isi tas. Karena ini akan menentukan yang kelima, elektabilitas. Gitu. Jadi ada 5 itu di integritas, kapasitas, popularitas, kemudian isi tas, dan elektabilitas. Istilahnya intelektualitas sama kapasitas. Itu jadi satu. Intelektualitas kapasitas itu juga penting. Ya, tapi di mata masyarakat kayaknya terlalu penting itu. Betul. Bahkan kalau di mata masyarakat pada umumnya, publik terutama di perdesaan, di grassroots misalnya, itu yang lebih penting itu isi tas. Popularitas sama isi tas. Popularitas dan isi tas. Itu dia, Mas Jaka, harapannya untuk Pak Jokowi sebenarnya ini sebagai seorang pemimpin ya yang pernah 2 periode menjadi presiden, apakah akan menerima godaan dari PSI ini atau pinangan dari PSI, atau ya tetap sebagai guru bangsa, sebagai negarawan yang
ya memberikan contoh bahwa sudah saatnya turun panggung, tidak selalu berada di panggung. Ya, kalau dari sisi karakter Pak Jokowi sih saya memperkirakan dia tidak akan segera turun panggung. Dia masih punya ambisi kekuasaan, ambisi politik yang cukup besar. Ya, kalau dia akhirnya bergabung dengan PSI secara meskipun di sisi lain menurut saya kurang bagus dalam sisi pendidikan politik, tapi bagus juga untuk menunjukkan ya Pak Jokowi itu masih diterima nggak sih sama masyarakat nanti. Dan itu ujian sejati bagi Pak Jokowi. Apakah dengan nama besarnya, apakah dengan popularitasnya, apakah dengan pengalamannya sebagai presiden 2 periode mampu membesarkan PSI atau nanti ya sebaliknya. Menurut saya itu justru menjadi ukuran yang sangat bagus. Apakah Pak Jokowi benar-benar dicintai rakyat atau dia dicintai karena waktu dia masih punya kekuasaan. Itu aja sih. Buat Pak Jokowi sebenarnya ada risikonya nggak kalau menerima pinangan dari PSI ini? Politik itu pasti ada risiko. Politik itu seperti kayak bisnis itu juga pasti ada risiko. Ya kalau nggak berani berisiko ya jangan berumah di tepi pantai, gitu kan. Tersapu ombak nanti. Nah kalau kita berani berumah di tepi pantai, itu artinya kita sudah siap untuk menghadapi ombak. Nah dengan begitu, saya kira kan kalau Pak Jokowi mengatakan kalkulasi, itu juga sudah sedang menghitung risiko-risiko yang harus Pak Jokowi terima. Kalau nanti, katakanlah misalnya menerima pinangan dari PSI untuk menjadi ketua umum. Tetapi secara pribadi saya berharap Pak Jokowi menerima ini. Dan bagi saya itu akan sangat bagus lah buat dinamika politik di negeri ini. Biar partai-partai yang selama ini katakanlah misalnya sudah nyaman, itu biar Cancut Taliwonto untuk menjadi tidak nyaman lagi. Untuk siap-siap pasang kuda-kuda, itu akan bagus loh. Biar keluar dari zona nyaman lah ya. Keluar dari zona nyaman. Betul. Kalau partai kemudian berlomba-lomba, dan berlomba-lombanya itu adalah fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan politik. Loh, gini, kesalahan kita adalah selama ini, kita ini menstigma bahwa yang namanya partai politik itu pasti buruk. Padahal tidak demikian. Kalau partai politik pasti buruk, kenapa Bung Hatta itu repot-repot membuat maklumat X? Partai politik Indonesia itu hidup karena ada maklumatnya Bung Hatta dulu. Yaitu maklumat nomor 10. Yang kemudian multipartai. Bung Karno itu sebetulnya nggak terlalu setuju dengan multipartai. Tetapi Bung Hatta itu tetap kekeh bahwa demokrasi kita itu harus dibangun dengan multipartai. Dan buktinya kemudian Bung Karno manut, ya karena ada negosiasi politik di situ, dan Bung Karno mau akhirnya mengikuti jalan berpikirnya Bung Hatta, maka muncullah multipartai dengan pemilu yang sangat demokratis tahun 55. Lalu kemudian itu dibungkam lagi oleh Orde Baru menjadi bukan multipartai. Orde Baru itu malah menyebut hanya ada 2 partai dan 1 Golkar. Golkar itu nggak pernah disebut partai oleh Orde Baru, oleh Pak Harto. Nah sekarang kemudian keran yang tertutup selama 3 dekade lebih itu dibuka oleh reformasi kan, multipartai. Lalu kemudian bermuncullah 48 partai waktu itu. Pertama kali pemilu di era reformasi itu kan 48 partai. Dengan KPU dari partai-partai itu kan. Jadi cara kita memandang partai selama ini adalah menstigma bahwa partai politik pasti buruk. Nah, ini yang salah. Partai politik itu tidak selamanya buruk. Asal dia diberikan kesempatan yang sama, diberikan rules, diberikan aturan yang membuat sehingga partai politik ini bisa hidup dengan idealisme mereka yang ada. Karena gini ya, ada partai yang misalnya mengusung idealisme restorasi Indonesia. Partai Nasdem itu bukan janji kosong. Karena dalam praktek-praktek politiknya juga dijalankan kok. Misalnya sekarang dengan tidak masuk kabinet, itu kan juga bagian dari fatsun karena tidak merasa menjadi pihak yang ikut berkeringat misalnya. Betul. Ya itu juga sebuah moral politik yang patut diapresiasi dan itu ada dalam partai politik. Ya PKS yang sampai sekarang juga nggak mengirim kadernya kan. Itu juga patut kita apresiasi. Atau pihak-pihak yang berjuang di ranah partai politik di kampung-kampung, di desa-desa.
atau kesepakatan untuk tetap mengusung idealisme politik di tengah ruang idealisme yang semakin sempit. Hanya memang cara berpolitik kita memang harus, ya mau tidak mau harus diperbaiki. Kenapa? Politik yang transaksional, politik yang lebih mengagung-agungkan Wanipiro, itu harus dicari solusinya lah. Kemarin kasus Barito Utara itu adalah sebuah pelajaran yang sangat bagus. Ketika Mahkamah Konstitusi tiba-tiba membatalkan semua calon paslon, sehingga dimulai dari awal, nggak apa-apa, sesekali harus ada efek kejut seperti itu. Nah, itu akan mudah selanjutnya untuk menata ulang bagaimana partai politik. Nah, karena itu bagi saya, kalau PSI kemudian ingin menjaga idealisme mereka sebagai partai dengan menokohkan Pak Jokowi misalnya, melanjutkan ide-ide Pak Jokowi yang belum sempat dilaksanakan misalnya ide berdikari dengan membuat mobil SMK sendiri, SMK itu sangat bagus. Sangat bagus. Itu akan kemudian membangun lagi daerah-daerah pinggiran gitu, diinisiasi oleh PSI, itu juga akan sangat bagus dengan sosoknya misalnya Pak Jokowi, dan pada titik tertentu dia akan membuat politik itu menjadi hangat, dan ketika politik itu hangat, dinamikanya terjadi, ada keseimbangan di situ. Checks and balances akan tercapai di situ. Ada partner lah, ada mitra untuk bertanding kira-kira gitu. Ya kalau bertinju itu menang WO terus ya nggak asik lah. Jadi kita sambut lah. Iyalah. Pinangan. Setidak-tidaknya saya lah. Kalau Mas Jaka kan nggak. Pinangan. Mas Jaka menyambut sebenarnya. Tapi biarkan waktu yang membuktikan kan. Gitu kan. Pinangan Cuman PSI. Pertanyaannya kalau nanti Pak Jokowi jadi ketua umum, Kaisang jadi apa di PSI? Ketua Dewan Pembina. Jadi membina. Atau dibalik. Jangan-jangan Pak Jokowi nanti tidak tertarik untuk menjadi ketua umum, akan menjadi ketua Dewan Pembina. Karena powernya lebih besar kan. Iya, tergantung ada RT-nya diubah atau enggak. Dan ubah itu juga cepat. Yang penting begini, yang penting tadi seperti Mas Kohar sampaikan itu, siapapun ketuanya, partainya apa, yang penting fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena ya, apa ini aja judulnya fastabiqul khairat. Karena kan khairun nas anfa'uhum linnas. Kan? Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat bagi manusia yang lain. Ya. Cukup ya? Bro Jaka. Cukup. Baik Sobat Media Indonesia, demikian perbincangan kami, semoga bermanfaat. Salam sehat.